Na dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kita lihat huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 247. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 247 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami, semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar ilmu tajwid, sehingga semoga bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an di surah apapun dan juga di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 247 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini ya, dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Baiklah, sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal
supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Sekarang mari kita bahas tajwidnya satu persatu dengan pelan-pelan. Yang pertama, ko dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat, yang menjadi titik fokus kita, titik perhatian kita, bukan hurufnya, tapi tanda bacanya atau harokatnya, supaya kita bisa mengetahui bacaan ini dibaca panjang atau tidak, seperti itu. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Tanda baca fathah, ini baris satu ke atas ini, tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ko kita baca panjang karena di sini ada alif, sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ko dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Qalu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai panjangnya mad, panjangnya gunnah ya, silakan baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qalu, lu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Yang nomor 2, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw atau huruf wawu, dia sukun, tanda sukun itu seperti ini nih. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf hijaiyah sukun, ini huruf hijaiyah mati, itu maksudnya sama saja. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ingat ya, yang menjadi titik perhatian kita adalah tanda bacanya atau harokatnya. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun seperti ini,
Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah seperti ini. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya itu dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa nih dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka dia namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, tapi biasanya kalau mad jaiz itu ya keseringan dibaca itu 4 harokat. Jadi semua mad jaiz 4 harokat semua dibaca begitu. Nah, nanti kalau mad wajib, nah baru itu dibaca 5 harokat biasanya seperti itu. Mana huruf hamzahnya mana? Huruf hamzahnya mana? Nah, ini huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bukankah ini huruf alif? Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran ya, berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki harokat atau memiliki tanda baca. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk yang seperti ini nih, yang di bawah nih seperti ini. Nah, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ingat ya, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia bentuknya polos seperti ini. Nah, ini huruf alif dia polos, tidak memiliki tanda baca dia. Ini huruf alif ya. Ini tadi ini huruf alif. Kemudian ini huruf alif tidak memiliki tanda baca. Tapi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, perlu untuk kita ingat itu. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Qalu anna. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini nih. Nah, yang seperti angka 3 terbalik nih, atau seperti huruf W ini, seperti huruf W. Nah, ini tanda tasydid nih. Perhatikan di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil sengaja kami buat seperti itu supaya nanti saudara tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Nah, kan nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin, itu tetap ada tanda tasydidnya itu, huruf nunnya dengan huruf mimnya. Maka supaya tidak keliru, supaya memudahkan saudara dalam belajar, kami buat catatan kecil di bawahnya seperti itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid ya, ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca fathah atau kasrah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini nih, yang seperti angka 3 terbalik atau seperti huruf W ini Sebelumnya nih hurufnya memiliki tanda baca fathah, ini baris 1 ke atas ini tanda baca fathah. Maka berarti huruf nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya apa? Jawab saja gunnah musyaddadah. Yang di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan. Catatan itu hanya sarana saja untuk memudahkan saudara dalam belajar begitu. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi maksudnya dengung dengan gunnah itu sama saja. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anna, seperti itu. An, di bagian an-nya itu nah itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anna, seperti itu. Kemudian na dibaca panjang. Na dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya.
maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf non. Nah, ini di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri nih. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini, mereng seperti ini. Harokat fathah tuh mereng seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini mengisyaratkan, ini menandakan huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini, itu dibaca panjang. Nah, sehingganya dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan 1-3 itu. Nah, bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf seperti ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ku dibaca panjang, ku dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Tadi sudah detail nih kami jelaskan nih. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Kalau membaca Al-Quran kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Nah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yakunu lahul. Di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf alif lam setelahnya adalah huruf mim nih, atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf mim, karena huruf mim ini huruf qamariyah, maka dia hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Maka cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar. Huruf lam yang ini dibaca izhar. Dia kalau qamariyah itu terbaca, dia huruf lamnya terbaca dengan jelas. Terbaca jelas, dibaca jelas. Kalau alif lam syamsiyah baru huruf lamnya itu dia tidak dibaca, langsung masuk gitu kan, seperti yang sering kami jelaskan. Kalau qamariyah huruf lamnya dibaca jelas. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar, qamariyah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam qamariyah, oh ini izhar qamariyah, maksudnya sama saja itu. Lahul mulku alaina. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, nah, maka kita perhatikan tanda baca sebelumnya tuh kita perhatikan. Nah, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, ini baris satu ke atas tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin atau harful lin. Nah, maka cara membacanya itu lunak, mudah ya, tidak memberatkan lisan karena dia lunak, jangan ditekan-tekan, lunak saja. Alaina begitu. Akan tetapi berhati-hati ya mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf e, jangan dibaca alaina, jangan, tapi dibaca alaina seperti itu. Ingat ya, kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya tanda sukun itu seperti ini ya. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf ya sukun yang sebelumnya ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Huruf lin itu bisa terjadi pada dua tempat dia. Yang pertama nih pada huruf ya sukun, yang kedua pada huruf waw sukun. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an misalnya ada huruf waw sukun nih. Nah, kita perhatikan tanda baca sebelumnya itu kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah juga dia. Misalnya kayak gini, ini huruf waw sukun. Misalnya di sininya nih tanda baca fathah misalnya. Nah, maka itu juga terjadi itu juga dinamakan dengan huruf lin begitu. Jadi huruf lin terjadi pada huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah dan juga huruf waw sukun yang sebelumnya tanda baca fathah. Alaina. Ingat ya, dilunakkan, jangan sampai condong ke jangan dibaca alaina, jangan ali, tapi dibaca alaina seperti itu.
Nah dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, ingat ya, yang jadi perhatian kita adalah tanda bacanya. Titik fokus perhatian kita tanda bacanya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Alaina wa nahnu ahaqqu bil. Nah, di sini ada huruf alif lam lagi nih. Tapi di sini huruf alifnya disambung dengan huruf ba. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya adalah huruf mim. Nah, kita perhatikan lagi huruf mim. Nah, tadi sudah jumpa kita di atas yang seperti ini. Huruf mim termasuk huruf qamariyah. Maka ini hukumnya alif lam berjumpa dengan huruf mim, karena dia huruf mim huruf qamariyah, maka alif lam qamariyah. Nah, sehingga huruf lamnya dibaca jelas ya. Bil mulki minhu walam. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun itu seperti ini ya. Setelahnya adalah huruf H ini, atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap ya, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrahtain. Yang nomor 3 dhammatain. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin tersebut, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa? Huruf setelahnya itu huruf apa? Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun, nah, tanda sukun tuh seperti ini ya. Setelahnya adalah huruf H. Nah, tadi kan di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun. Huruf setelahnya mana? Yang di sebelah kiri. Huruf nun mana? Huruf H. Maka ini huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf H atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf H. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa ya, huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf H, hukumnya izhar halqi. Maka dia dibaca jelas, tidak berdengung. Huruf nunnya kita baca jelas, min, jelas min begitu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan. Jadi karena dia tidak didengungkan, maka pendek saja kita baca min huwalam begitu. Jangan dibaca min. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan ya. Pendek saja. Min huwalam, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Ingat ya, setiap membaca Al-Qur'an nih berjumpa dengan huruf mim sukun, setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, juga kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, setelahnya adalah huruf ya. Nah, kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan juga huruf mim. Jadi huruf mim sukunnya itu tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Contohnya ini, huruf mim sukun setelahnya ini kan huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti misalnya mim sukun berjumpa dengan huruf waw, mim sukun berjumpa dengan huruf ta, dan lain sebagainya, maka semua itu nama hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, terkecuali nanti ada huruf mim sukun yang setelahnya adalah huruf ba di kotak nomor 1. Nah, maka itu hukumnya adalah
ikhfa syafawi. Di kotak nomor 2 tuh, mim sukun setelahnya adalah huruf mim, idgham mimi hukumnya. Tapi kalau ada huruf mim sukun seperti ini, mim sukun setelahnya huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, hukumnya maka izhar syafawi. Nah, karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung dia. Walam yuk begitu. Jangan dibaca walam yuk, lam dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Walam yuk tasa'atam minal mal. Nah, ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf mim. Tadi kan sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun, berjumpa tanda baca tanwin, perhatikan huruf setelahnya. Tadi sudah detail kami jelaskan, terjadilah hukum tajwid. Nah, sudah kami katakan seperti itu. Jadi ini tanda baca tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa yang harus kita ketahui supaya bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya begitu. Nah, jadi bunyi tanwin ini masuk ke huruf mim atau melebur menjadi huruf mim. Kita baca sa'atam, jangan dibaca sa'atan, jangan tan tapi tam. Sa'atam, nah, begitu. Kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sa'atam minal mal, begitu. Sa'atam minal mal. Tamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sa'atam minal mal, begitu. Berapa panjangnya gunnah atau dengungan itu? Nah, ada ulama yang mengatakan panjangnya gunnah atau dengungan itu adalah 2 harokat. Nah, sa'atam minal mal, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam ya. Setelahnya adalah huruf mim. Atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, ini sudah tahu nih pasti saudara. Tadi kita banyak berjumpa dengan huruf alif lam, setelahnya huruf mim. Nah, lihat di samping, hukumnya adalah qamariyah, alif lam qamariyah, karena huruf mimnya ini huruf qamariyah. Kita lihat di samping itu. Nah, minal mal, seperti itu. Kemudian mal dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kembali lagi ke kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i, pada awalnya. Kemudian mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka berubah dia namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membuka Al-Quran nih, kita baca Al-Quran, kalau di atas kita baca 2 harokat sampai ke bawah, semua mad arid li sukunnya harus kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4 harokat, maka sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya harus kita baca 4 harokat. Dia kalau mad arid li sukun itu harus konsisten dia. Setiap membuka Al-Quran pokoknya kalau mad arid li sukun di atas kita baca 2, sampai ke bawah kita baca 2 semua. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah kita baca 4 semua. Harus konsisten begitu dalam setiap kali kita membuka Al-Quran dan membacanya. Minal mal. Mana huruf yang kita sukunkan itu mana? Nah, ini huruf lam ini kita baca minal mal. Jangan dibaca minal mali, jangan, tapi dibaca mal. Huruf lamnya kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan.
Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita tepat di huruf lam. Huruf lam kan tidak dibaca panjang, makanya kita matikan sehingga dibaca minal mal. Jangan dibaca minal mali, jangan. Huruf lam tidak dibaca panjang, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, kita matikan, kita sukunkan, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf qaf dengan lam seperti ini, maka lebih utamanya berhenti dulu kita, berwakaf dulu kita. Nah, setelah berhenti ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya lebih mempermudah, lebih mempercepat saudara dalam menguasai tajwid, maka apa-apa yang kami sampaikan, huruf-hurufnya itu, nah, silakan saudara hafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.